Selamat pagi, siang, malam, apa kabar Indonesia? Ini kita bahas lagi ya kasus Nikita Mirzani. Terus ada yang bilang, kok bukan fans berat tapi ngomongin Nikita Mirzani dan membela banget gitu. Maaf ya, kita ini memang ada berkasus, pernah masalah kasus. Kita juga pernah mengalami yang namanya kriminalisasi. Memang beda kasusnya ya. Saya mempertahankan lahan saya yang dirampas oleh mafia tambang. Jadi bukan kasus penipuan atau apapun, tapi pemilik lahan. Ingat ya, baik-baik. Terus masalah kasus Nikita Mirzani, itu hakim dan JPU-nya tuh sama menurut saya dengan hakim yang berurusan dengan saya, juga JPU-nya. Jadi di situ makanya saya membela Nikita Mirzani. Jangan sampai ada Nikita yang lain. Itu, dan saya ingin hukum di Indonesia jangan sampai bobrok dan rusak, busuk dari dalam. Karena semua masyarakat Indonesia pasti paham, apalagi yang pernah berkasus mengalami kriminalisasi atau apapun. Nah, jadi di situ saya menghimbau masyarakat Indonesia untuk berpikiran cerdas, buka akal sehat kalian. Jangan untuk bajer-bajer, jangan hanya karena bayaran yang nggak seberapa kalian berkomentar di PT-PT saya ataupun PT-PT orang yang membela Nikita Mirzani masalah kasus hukum. Kalian itu sangat tolol. Bekerjalah yang halal. Masa kalian mau jadi buzzer? Lebih mulia kuli sekalian daripada buzzer, ya. Ingat itu, camkan. Dan untuk masalah kasus ini kita lihat nanti gimana keputusan hakim. Di situ akan terlihat hakimnya jujur atau tidak. Karena kalau hakimnya jujur dan adil, pasti Nikita Mirzani bebas. Nah, untuk saat ini saya harap dan himbau masyarakat Indonesia berpikiran cerdas dan cerdas. Jangan tolol. Ingat bahwa hukum di Indonesia memang bobrok dan rusak dari dalam. Perlu kita perbaiki. Makanya itu kita bersuara dan berani bersuara. Saat ini kan Bapak Presiden Prabowo Subianto menghimbau agar kejaksaan, kepolisian tidak memperlakukan ada kriminalisasi lagi terhadap masyarakatnya. Jadi kita patut bersuara dan menghimbau agar hukum ditegakkan tegak lurus. Jangan sampai terulang seperti yang sudah-sudah. Nah, maka dari itu saya menghimbau untuk masyarakat Indonesia, cobalah untuk lebih cerdas dalam menyikapi hukum. Jika Nikita Mirzani seorang koruptor, bolehlah kalian menghujatnya. Ini masalah kesepakatan di antara dua belah pihak, antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Tapi di sini dianggap Nikita Mirzani memeras, padahal tidak terbukti memeras. Di situ kan yang minta tolong Dr. Reza. Dari awal dia yang mencari dan terus mencari untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Nah, sampai akhirnya komunikasi itu terjalin dengan asistennya yang bernama Ismail Marzuki. Di situ sampai akhirnya ada kesepakatan. Kemudian sudah ada kesepakatan dan transfer duit dan pengasihan uang, terus dikatakan pemerasan. Nah, kalau merasa diperas harusnya lapor polisi, bukan mencari tukang peras. Itu artinya apa? Reza Gladys telah mempermainkan hukum. Apa karena punya duit, dia bisa membeli hukum. Karena hukum kita itu memang bobrok. Bisa diperjualbelikan oleh para mafia skincare. Dan yang dibeli itu adalah mafia hukum yang ada di oknum-oknum kejaksaan. Camkan itu. Saya himbau masyarakat Indonesia berpikir cerdas. Jangan asal bacot dan mengatakan orang buzzer. Saya bukan buzzer. Saya tidak serendah itu. Saya bukan pengemis seperti buzzer-buzzer yang cuman berharap dari bayaran yang tidak seberapa. Kalian sungguh hina daripada pengemis. Camkan itu. Salam akal sehat. Bye-bye.